Kematian bagi seseorang yang hidup adalah sebuah kepastian. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa lari dari kematian. Setiap orang akan menghadapi kematian suatu hari nanti. Tidak bisa dipungkiri, bagi sebagian orang, kematian begitu menakutkan. Namun tidak semua orang tahu bahwa setiap individu akan mengalami flashback. Beberapa saat sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Adapun rekaman menjelang kematian dari setiap orang akan berbeda-beda. Hanya beberapa detik saja muncul flashback menjelang kematian seseorang terjadi. Hal-hal seperti kenangan masa kecil. Kenangan kebahagiaan semasa hidup, ataupun kenangan kejahatan yang pernah dilakukan akan muncul berdasarkan apa yang pernah dilakukan semasa hidup. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di beberapa belahan dunia. Bangunan yang dulunya adalah gedung sekolah SMA selama 5 tahun telah terbengkalai akibat dari beberapa kejadian menyeramkan yang terjadi di sekolah itu sebelumnya. Setelah kembali direnovasi, akhirnya gedung itu kembali digunakan menjadi gedung kampus swasta. Kegiatan ospek tahunan masa orientasi siswa angkatan ketiga dimulai. Beberapa mahasiswa baru mengikuti kegiatan ospek tersebut didampingi 2 angkatan kakak senior di atasnya. Awalnya kegiatan itu dari awal berdirinya kampus tersebut tidak pernah ada kejadian apapun. Tetapi kali ini berbeda. Saat mengikuti kegiatan, beberapa mahasiswa baru mengalami kesurupan. Diawali dengan salah satu mahasiswa baru perempuan yang berteriak histeris. Matanya memutih. Gadis itu menjerit lalu menangis sejadinya. Dan badannya jatuh tertelungkup seperti seseorang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Tidak lama kemudian, kejadian semakin tidak terkendali. Kesurupan pun dialami oleh seorang mahasiswa baru laki-laki. Dia pun dengan mata memutih sambil memegangi lehernya dengan tangannya seperti orang yang sedang tercekik akibat gantung diri. Lidahnya menjulur disertai suara ngorok dan akhirnya pingsan, tidak sadarkan diri. Disusul kembali dengan kesurupan salah satu mahasiswa baru perempuan yang terduduk. Mata yang memutih berteriak ketakutan. Dan mengeluarkan banyak air dari mulutnya. Seperti orang yang tenggelam lalu pingsan seketika. Salah satu mahasiswa baru laki-laki ikut terduduk. Matanya memutih melakukan gerakan seperti sedang menyupir dengan senyuman yang aneh. Lalu tiba-tiba tubuhnya terpental ke depan, lalu pingsan. Beberapa senior dan mahasiswa baru lainnya beranjak untuk menolong mereka yang sedang kesurupan. Salah satu mahasiswa baru laki-laki yang mencoba menghampiri temannya yang sedang kesurupan. Tiba-tiba matanya pun ikut memutih. Badannya mematung dan tidak lama mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya, terduduk dan pingsan. Di tengah kegaduhan yang disebabkan oleh kesurupan massal itu, terlepas dari pantauan seorang mahasiswa, perempuan menjauhi kerumunan dan dia berjalan perlahan lalu duduk di sudut area ospek
seperti sedang memperhatikan teman-temannya yang sedang kesurupan sambil tertawa kencang dan panjang. Beberapa senior yang sedang disibukkan dengan para mahasiswa baru yang mengalami kesurupan teralihkan dengan suara tawa yang keras itu, lalu menghampiri gadis itu sambil menghardiknya. "Kamu kenapa ketawa bukannya bantu teman-teman kamu?" Lalu gadis itu terdiam dan tersenyum aneh sambil mengatakan, "Aku telah kembali." Kejahatan dalam bentuk apapun akan mendapat balasannya. ketika mengikuti kegiatan ujian akhir di kelas 2 SMA Sekolah Menengah Atas. Adinda yang dikenal sebagai murid yang pintar dan sopan, dikenal sebagai siswi yang baik oleh teman-temannya semenjak kelas 1 SMA. Saat baru masuk SMA kelas 1, Adinda selalu menjadi incaran kakak kelas dan teman-temannya saat masih orientasi siswa. Adinda selalu digoda oleh siswa kakak kelas ataupun temannya, tetapi selalu dibela oleh kakaknya yang bernama Amanda, yang selalu ketus kepada siapapun yang menggoda adiknya. Adinda yang selalu murah senyum dan bertutur kata santun kepada siapapun di sekolah itu, merupakan salah satu primadona di sekolah itu. Sama halnya seperti Amanda kakak Adinda, sekaligus sebagai kakak kelas Adinda yang menjadi primadona karena kecantikannya, tetapi sifat dan prestasi akademis mereka berdua saling bertolak belakang. Saat ini Amanda telah duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA, sedangkan Adinda di kelas 2 SMA. Adinda mengalami kejadian kesurupan secara tiba-tiba saat baru saja dia menyelesaikan soal terakhir ujiannya. Ketika baru ingin bangun dari tempat duduknya untuk mengumpulkan soal ujiannya ke meja guru, tiba-tiba tubuh Adinda kejang-kejang dan matanya berubah putih, yang menyebabkan Adinda tidak bisa bergerak dari kursinya. Kejadian itu berlangsung di tempat duduknya. Di alam bawah sadarnya, Adinda masuk ke kejadian sekolah SMA 3 dan 5 di Bandung. Duduk di kursi paling belakang, Adinda melihat sosok Nancy, hantu noni Belanda, di sudut depan kelas ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Hantu noni Belanda itu yang awalnya tersenyum karena sadar Adinda dapat melihatnya, tiba-tiba berubah seram. Berpindah ke lokasi lain di dalam alam bawah sadar Adinda. Adinda sedang berjalan sendiri di lorong sekolah sambil mengamati lokasi yang tidak pernah dia lihat sebelumnya di malam hari. Lokasi itu bukan lokasi sekolahnya. Tiba-tiba pundaknya disentuh ketika menoleh ke belakang. Lagi-lagi Adinda dikagetkan dengan sosok hantu noni Belanda yang menyeramkan, membuat tubuh Adinda mematung dan sosok noni Belanda itu melayang masuk ke dalam tubuhnya. Berpindah ke lokasi lain, Adinda yang berdiri di belakang kelas, berada di salah satu sekolah, melihat guru sedang mengabsen murid-muridnya. Dalam buku absen, semua nama-nama sudah disebutkan, dan peserta didik semua sudah mengacungkan tangan, tanda kehadiran. Tetapi ada satu murid perempuan yang duduk di belakang. Sedangkan semua orang di kelas itu mengetahui bahwa itu bangku yang kosong.
dengan rambut menutupi wajah, belum mengacungkan tangan karena namanya tidak ada di daftar absen, tidak disebut. Menyadari ada hal aneh, guru itu pun berlari ketakutan keluar kelas, diikuti seluruh murid secara serentak menyisakan Adinda dan sosok murid perempuan itu. Secara tiba-tiba murid perempuan itu bangun dengan cepat, menghampiri dan mencekik Adinda. Berpindah ke lokasi lain. Tiba-tiba Adinda berada di suatu kamar mandi siswi. Di dalam kamar mandi itu, Adinda mendengar ada suara tangisan siswi perempuan di dalam salah satu bilik. Adinda penasaran menghampiri suara tangisan itu, dan secara perlahan Adinda membuka pintu bilik kamar mandi itu. Dan dilihatnya seorang siswi yang sedang menunduk menyayat pergelangan tangannya menggunakan cutter. Sadar jika Adinda bisa melihatnya, sosok itu tiba-tiba berubah, menyeramkan, dan langsung berdiri mencekik Adinda dengan satu tangan dan tangan lainnya yang memegang cutter. Berpindah ke lokasi lain, Adinda melihat dirinya sendiri yang sedang berdiri di tepi rooftop dan melihat dirinya sendiri jatuh dari sisi rooftop. Kembali ke kehidupan nyata, Adinda kembali sadar dan sudah berada di ruang UKS, ditemani oleh kakaknya, yaitu Amanda dan teman-teman satu kelasnya yang bernama Umar dan Wina. Melihat keadaan Adinda, Wina mengusulkan agar liburan nanti dia bisa liburan bersama agar Adinda tidak stres. Dinda, kayaknya kamu kecapean belajar deh. Nanti liburan kita camping yuk, kata Wina. Mendengar ajakan Wina, Umar langsung menyaut. Gue ikut dong kak, Amanda diajak ya. Umar sambil menoleh ke Amanda. Amanda yang mendengar hal itu tidak menggubris, karena sebenarnya Amanda tidak menyukai Umar, tetapi menyukai adik kelas yang lainnya yang menjabat sebagai ketua OSIS sekaligus ketua atlet cabang futsal yang bernama Salman. Beberapa hari kemudian, ada pengumuman kenaikan kelas, di mana semua teman-teman menyalami Adinda karena kembali mendapatkan juara kelas. Sedangkan di lorong lain, Amanda teriak marah-marah karena tidak naik kelas, mendorong siswa-siswa lain yang menghalangi langkahnya. Sampai di area titik berkemah, Wina pamit sebentar, ingin buang air kecil kepada teman-temannya. Umar yang sedang membongkar peralatan tenda untuk dipasang, dibantu Adinda, merasa Wina cukup lama kembali. Umar berinisiatif menjemput Wina. Dinda sebentar ya, gue cari Wina dulu, takut nyasar dia. Amanda meminta kursi kepada Umar. Umar, gue minjem kursinya dulu, jangan kemana-mana dulu. Setelah diambilkan kursi, Amanda langsung duduk dan kembali termenung dengan muka masamnya. Adinda tetap mempersiapkan peralatan tenda yang akan dipasang Umar nantinya. Umar berjalan ke arah Wina pergi tadi. Di depannya Umar melihat Wina sedang merokok. Diambilnya ponsel dari kantongnya Umar dan memfoto beberapa kali, lalu berjalan mendekati Wina, lalu berpikir untuk mengagetkan dengan memvideo Wina yang sedang merokok. Hai guys, lihat nih, atlet renang kita lagi ngerokok. Ponsel Umar pun langsung ingin direbut oleh Wina. Woi Umar, hapus gak tuh video? Kata Wina sambil mengejar Umar
Mereka kejar-kejaran sampai kembali ke area tenda dengan Umar yang tertawa-tawa setelah berhasil memvideo Wina yang sedang merokok. Kembalinya mereka berdua dengan Umar yang tertawa-tawa dan Wina yang marah-marah. Adinda menanyakan apa yang telah terjadi kepada Umar. Mar, ada apa sih kalian? Tanya Adinda kepada Umar. Dinda tahu gak? Baru saja Umar ingin menceritakan, Wina datang di belakang, memanggil Umar, langsung melotot dan mengepalkan tangannya. Umar urung menceritakan hal itu kepada Adinda. Untuk mengalihkan pembicaraan, Wina berinisiatif mengajak Adinda untuk mencari kayu bakar. Wina dan Adinda pergi mencari kayu bakar untuk menghangatkan suhu di malam hari, meninggalkan Umar berdua dengan Amanda yang masih duduk berdiam diri dan Umar yang melanjutkan memasang tenda. Setelah berhasil memasang tenda, Umar mengambil kursi mendekati Manda. Tiba-tiba, Manda bertanya kepada Umar. Ada apa sih tadi, Ma? Karena memang dari awal perasaannya sudah luluh terhadap Manda, Umar menceritakan dengan mengeluarkan ponselnya untuk ditunjukkan kepada Manda. Lihat deh Kak Amanda. Amanda aja gak pakai Kak. Umar menunjukkan foto-foto dan video Wina yang sedang merokok. Wah, bisa gawat ya kalau kepala sekolah sama pelatih renang sekolah tahu. Bisa diskorsing dan dikeluarin dari tim renang tuh si Wina. Kata Amanda. Ternyata selama itu Amanda berdiam diri. Dia tidak hanya memikirkan nasibnya yang tidak naik kelas dan malu kepada orang tua dan teman-temannya saja, tetapi juga memikirkan rencana bagaimana cara mempermalukan Dinda di depan teman-temannya dan di depan orang tuanya, agar Dinda juga bisa merasakan malu di depan orang tua dan teman-temannya seperti apa yang dirasakan Amanda. Lalu Manda menceritakan ide jahatnya untuk prank Dinda. Ih Umar, lu mau bantuin gue gak? Untuk imbalannya gue mau deh jadi pacar lo. Kata Amanda. Wah serius nih? Boleh. Gue harus bantuin apa nih? Semakin serius obrolan mereka berdua. Dan Amanda melanjutkan menceritakan rencananya kepada Umar. Jadi, rencananya pasti Dinda tidur. Gue bakal bangunin Wina. Nah, elo nanti masuk ke tenda kita. Elo nanti seperti melakukan begituan lah sama Dinda. Tapi santai aja gak beneran ya. Elo cuma buka baju doang seakan-akan lagi gituan sama dia. Tenang aja muka lo gak bakal kelihatan karena kita ambil fotonya dari belakang tar gue atau si Wina yang foto. Nanti hasilnya kita sebar ke anak-anak. Nanti jelasin rencana ini ke Wina urusan gue. Yang penting video dia lagi ngerokok jangan lo hapus ya. Ntar abis ini Elo ajak Dinda nyusun kayu bakar. Kalau mereka udah datang biar gue omongin juga ke si Wina tentang rencana ini. Jelas, Amanda. Udah gitu doang syaratnya nih. Oke, siap deh, yang penting kita jadian. Kita deal pacaran ya. Kata Umar sambil bersemangat dan percaya diri telah jadi pacar Manda. Tidak lama kemudian, Wina dan Dinda datang membawa kayu bakar. Lalu Umar berinisiatif, langsung mengajak Dinda menyusun kayu bakar. Mengambil kayu bakar yang sudah dibawa Wina dan membisikkan kepada Wina dipanggil Manda untuk mengalihkan perhatian Dinda sambil menyusun kayu bakar. Umar mengajak ngobrol Dinda, sedangkan Wina di-briefing oleh Manda tentang rencananya. Win, gue cuma mau ngasih tahu ya, kalau gue udah jadian sama Umar, dan gue udah lihat video lo lagi ngerokok, Umar udah kirim ke gue. Nah intinya nanti pas Dinda tidur gue mau prank dia. Lo ikutin aja rencananya ya. Kalau lo macem-macem, apalagi kasih tahu dia. Video lo lagi ngerokok bakal gue sebar. Lo tahu kan konsekuensinya. Jelas Manda dan Wina pun langsung mengangguk, menyetujui, lalu menyusul Umar dan Dinda untuk menyalakan api unggun. Malam hari tiba, mereka semua sudah lelah hari ini, menuju tenda masing-masing untuk tidur. Rencana pun dimulai. Manda bangun menuju tenda Umar dan membangunkannya. Lalu Amanda kembali ke tendanya untuk membangunkan Wina
Setelah mereka bertiga bangun, Umar langsung masuk ke tenda mereka dengan membuka bajunya untuk difoto. Wina memfoto pakai ponsel dan Amanda yang mengarahkan sampai mendapatkan angle yang pas. Jadilah foto fitnah tersebut dan mereka siap sebarkan sebelum masuk sekolah. Rekaman kematian akan datang untukmu, untuk menceritakan kisah di kehidupan, dan tak ada satu pun yang bisa memungkiri semua kejahatan akan senang. Setelah liburan kenaikan kelas, Dinda kembali bersekolah. Dinda adalah gadis yang pintar. Bahkan di kelas sebelumnya, dari kelas 1 sampai 2 SMA, semua teman sekelasnya menyukainya karena kepintaran, kecantikan dan kesantunannya terhadap siapapun di sekelilingnya. Walaupun ada saja teman yang tidak menyukainya karena perasaan iri atas apa yang ada pada diri Dinda. Di hari itu Dinda kembali ke sekolah dengan situasi yang sangat berbeda. Biasanya teman-temannya menyapa dengan senyum dan ramah. Tetapi hari itu sangat berbeda bagi Dinda. Semua teman-teman yang dilewatinya, tidak ada satupun yang melempar senyum. Semua mata tertuju padanya dengan sinis sembari bisik-bisik bergunjing tentangnya. Karena didasari dengan hati yang lembut, Dinda tetap melemparkan senyum sambil membungkukkan badannya dengan sopan kepada mereka, seraya merasa tidak ada hal apapun yang terjadi. Ketika memasuki ruangan kelas barunya, di ruangan kelas 3, keadaan semakin canggung karena semua orang di dalam kelas menyorakinya. Kirain pinter di sekolah doang. Ternyata pinter juga kalau di luar ya. Pinter pacarannya sampai ehem-ehem. Celetuk salah satu siswa dibarengi dengan gelak tawa satu kelas. Ada 3 siswa yang bersikap biasa saja. Salah satu di antaranya bahkan terlihat panik Wina. Ketiga siswa dan siswi itu pernah ikut camping bersama saat liburan sekolah kemarin. Yang salah satunya adalah Manda kakak Dinda yang tinggal kelas. Pada akhirnya harus satu kelas bersama Dinda. Dan satu lagi adalah teman sekelasnya saat kelas 2 yang bernama Umar. Ketika ada salah satu siswa ingin menunjukkan foto yang sedang diperbincangkan kepada Dinda dengan niat ingin menambah kericuhan dan mempermalukannya. Salah satu sahabat Dinda bernama Wina langsung menghalanginya. Apaan sih lo? Lebay tau gak? Kata Wina. Tidak lama kemudian, datanglah seorang siswa yang sudah dikenal teman-temannya. Sebagai siswa yang keren, sekaligus berposisi sebagai kapten di tim futsal sekolah, yang posisinya tidak pernah tergantikan oleh siswa manapun, di sekolah itu berperawakan bagus, berwibawa. Namanya adalah Salman. Ternyata Salman pun satu kelas dengan Dinda. Salman bingung dengan keriuhan yang terjadi, lalu menanyakan secara santai kepada teman-temannya. Woi, ada apa sih? Siswa yang ingin menunjukkan foto tadi kembali berulah dan ingin menunjukkan foto itu kepada Salman. Dengan melangkah mendekati Salman untuk menunjukkan foto itu, tiba-tiba Wina kembali menghalangi dengan menarik baju siswa itu dengan tambahan kata-kata makian dan ancaman. Heh, cupu. Sekali lagi lu bikin ulah. Gue gibeng lo ya. Dinda melanjutkan mencari bangku yang masih kosong untuk dia duduk dan ditawarkanlah oleh Wina. Din,
Kamu duduk sini di samping aku aja seperti biasa. Baru selesai menaruh tas yang dibawanya, ada satu murid yang berlari memasuki kelas Dinda. Din, dipanggil kepala sekolah tuh. Dinda langsung menjawab. Oh iya, aku langsung ke sana. Terima kasih ya. Jawabnya dengan sopan dan lembut. Lalu Dinda segera bergegas ke ruangan kepala sekolah. Sesampainya di depan ruangan kepala sekolah, tidak lupa mengucapkan salam dan tersenyum melihat kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah langsung dengan nada membentak. Duduk, apa-apaan kamu? Bikin malu sekolah saja, baru kami bangga dengan kamu karena kamu selalu juara kelas. Lalu apa yang kamu lakukan ini? Bentak kepala sekolah sambil menunjukkan foto Dinda yang didapat dari salah satu siswa yang mengirimi foto itu kepada kepala sekolah. Dengan kondisi ada seorang pria tidak menggunakan pakaian dengan sudut pandang gambar seperti sedang menindih. Dinda, Tapi saya tidak merasa melakukan apapun, Bu. jawabnya tetap dengan sopan dan lembut. Kepala sekolah tetap tidak memperdulikan bantahan Dinda dan tetap memarahinya. Ibu tidak menyangka kelakuan kamu seperti itu. Kamu akan tetap kami beri hukuman. Kamu akan kami skorsing. Sekalian sekarang panggil orang tua kamu ke sekolah agar kamu menyadari kesalahan kamu. Bahkan bisa kami langsung keluarkan dari sekolah ini apabila betul-betul terbukti dan ada saksi yang memberatkan kamu. Kamu melakukan hal yang tidak pantas, yang bisa menghancurkan nama baik sekolah ini. Sekarang kamu ambil tas kamu dari kelas, pulang ke rumah dan bawa orang tua kamu untuk bertemu dengan saya. Mengerti? Baik, saya mengerti, Bu. Jawab Dinda dengan tetap baik dan lembut. Dinda keluar ruangan kepala sekolah, disertai perasaan bingung dan bersedih dengan kejadian yang menimpanya. Dia berjalan ke dalam kelas dengan perasaan kalut karena harus memanggil orang tuanya atas masalah yang dia merasa tidak melakukannya. Dinda mengambil tasnya lalu berjalan keluar kelas. Teman-temannya hanya melihat dan sudah tidak memperdulikannya lagi. Karena ketika Dinda keluar, bel masuk berbunyi. Dalam kekalutannya, Dinda tidak langsung pulang ke rumah, tetapi memilih menenangkan diri di ruang UKS sambil berpikir bagaimana foto itu bisa ada. Sampai tertidur di ruang UKS. Dalam tidurnya, Dinda bermimpi saat dia dan kakaknya masih kecil. Kakaknya selalu bersikap jahat kepadanya, tetapi rasa sayangnya terhadap Amanda tidak hilang. Dinda tetap baik terhadap kakaknya. Dalam memori di mimpinya ketika ayah mereka masih ada, kakaknya selalu dibelikan mainan yang lebih bagus darinya. Amanda selalu merengek kepada ibunya juga untuk dibelikan sesuatu dan selalu dikabulkan. Sedangkan Adinda tidak pernah meminta apapun sehingga hanya bisa melihat barang-barang kakaknya dengan perasaan senang sekaligus bersedih. Dinda merasa ikut senang dan bahagia melihat kakaknya bahagia. Dalam mimpinya tiba-tiba Dinda seperti mendengar suara ibunya, tetapi berbeda dari suara ibu yang sering dia dengar, ibu dari alam lain. Adinda sini pulang, Nak. Ada masalah apa? Cerita ke ibu. Adinda langsung terbangun, langsung terpikir membangkitkan jiwa mandirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Daripada aku merepotkan ibu untuk masalah yang bisa aku selesaikan, aku harus bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dinda berbicara kepada dirinya sendiri. Bukan semakin tenang Dinda, semakin berusaha mengingat. Ingat di mana dia pernah berposisi seperti di foto itu. Dan tidak lama dari itu, dia teringat warna tenda ketika dia camping bersama Wina, Umar dan kakaknya. Adinda kepikiran untuk bertanya langsung kepada mereka bertiga tentang kejadian di tenda itu. Adinda memutuskan berjalan ke atas rooftop di mana tempat itu.
adalah tempat favorit mereka berkumpul demi menunggu mereka keluar istirahat dan pergi ke rooftop itu bersama-sama, dan dia menunggu di sana. Rekaman kematian akan datang untukmu, untuk menceritakan kisah di kehidupan, dan tak ada satu pun yang bisa memungkiri semua kejahatan akan senang. Pada saat jam memasuki waktu istirahat, para siswa yang berada di area lapangan basket dikejutkan dengan sosok perempuan yang jatuh dari atas gedung sekolah. Tidak ada satupun yang tertimpa sosok itu. Kerumunan siswa sontak mendekati sosok yang jatuh itu. Dinda jatuh. Si Dinda tuh yang jatuh. Suasana menjadi riuh. Beberapa dari mereka mengenali sosok itu adalah Adinda yang dikenal sebagai murid berprestasi yang beberapa minggu lalu. Sebelum liburan kenaikan kelas, dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA, Dinda kembali juara kelas. Tetapi beberapa siswa pun mengetahui kabar yang beredar, bahwa baru saja Dinda mendapat skorsing dari pihak sekolah karena foto tindakan asusilanya dengan siswa di sekolah itu juga yang tersebar di kalangan teman-temannya. Tetapi sial bagi Adinda, yang dapat skorsing hanyalah dirinya, karena hanya wajah dirinya yang terlihat di foto tindakan asusila tersebut, sedangkan Umar hanya terlihat bagian punggungnya saja. Pihak sekolah, yaitu para guru, kepala sekolah dan petugas keamanan, langsung membubarkan kerumunan itu dan langsung mengecek keadaan Dinda. Kalian tolong bubar. Bapak-bapak, tolong bantu bubarkan anak-anak agar tidak berkerumun di situ. Perintah kepala sekolah kepada siswa yang mengerumuni jasad Dinda, dan perintah terhadap security sekolah. Segera security sekolah membubarkan anak-anak yang berkerumun mengitari jasad Dinda. Kepala sekolah pun langsung menghampiri jasad Adinda. Betapa kaget dan histeris kepala sekolah karena melihat kondisi siswi itu yang tragis dengan kondisi tertelungkup, kaki dan tangan patah, serta tengkorak kepala yang pecah. Ya Tuhan, kenapa kamu seperti ini, Nak? Kepala sekolah menangis sejadinya melihat kondisi Dinda. Beberapa guru yang melihat kondisi itu memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian dan keluarga Dinda. Security sekolah tidak berani mendekat atau menyentuh jasad itu sambil menunggu pihak kepolisian tiba. Sampai pada saatnya pihak kepolisian tiba untuk mengecek tempat kejadian jatuhnya Adinda, melakukan sterilisasi tempat kejadian, menyusuri sampai rooftop tempat atau titik yang diduga tempat awal jatuhnya Dinda. Tetapi pihak kepolisian tidak menemukan seorang pun ataupun barang bukti apapun yang ada di sana selain tas Dinda yang tertinggal di rooftop, sehingga disimpulkan Dinda jatuh karena bunuh diri. Tidak lama kemudian, ambulans datang untuk membawa Dinda ke rumah sakit kamar mayat. Rekaman kematian
untuk menceritakan kisah di kehidupan. Dan tak ada satu pun yang bisa memungkiri semua kejahatan akan senang. Dinda adalah dua bersaudara, keduanya perempuan. Mereka berdua hanya tinggal dengan ibunya. Sedangkan ayah Adinda sudah menikah lagi, meninggalkan mereka bertiga dengan keluarga barunya, dan sudah putus komunikasi di antara mereka. Setelah mendapat kabar yang menyedihkan perihal jatuhnya Dinda dari rooftop sekolah melalui telepon dari pihak sekolah yang menjelaskan keadaan Dinda yang sudah tidak bernyawa, mamanya Dinda terduduk lemas sambil menangis meratapi kematian Adinda yang begitu tragis. Ya Allah, Nak, kenapa kamu sampai melakukan hal seperti itu, Nak? Kamu gak sayang Mama. Kamu malah ninggalin Mama dengan cara seperti itu. Kamu gak kasihan sama Mama, Nak. Maafin Mama ya, Nak. Sebenarnya Mama tahu semuanya. Ada memori yang terlintas pada saat sebelum Dinda dan Manda masuk sekolah. Ibu sempat melewati kamar Amanda yang pintunya sedikit terbuka, mendengar Amanda dan Umar berbicara berbisik tapi terdengar. Umar, jangan lupa foto prank kemarin. Kita sebar sebelum masuk besok. Kasih tahu si Wina. Tetapi mamanya membiarkannya begitu saja. Mama tahu, kamu gak salah, Nak. Kalian masih remaja. Pasti kakakmu hanya bercanda. Tapi Mama tidak menyangka masalahnya akan sejauh itu, Nak. Maafin Mama, Nak. Terduduk lemas meratapi dan menangis terisak-isak. Tidak lama Amanda pulang di sore harinya. Amanda nyelonong saja melewati ibunya yang sedang menonton televisi dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika di kamar mandi, Amanda mulai diteror. Sambil mandi memejamkan matanya di bawah shower, ada tangan yang menjambak rambutnya. Manda berteriak kesakitan. Manda mengusap mukanya, tapi tidak ada siapapun di sana. Dia menyelesaikan mandinya, lalu berpakaian dan duduk di depan cermin untuk menyisir rambutnya, menaruh kembali sisirnya, dan melihat kecantikannya sendiri di hadapan cermin. Merasa ada yang kurang rapih pada rambutnya. Dia kembali mengambil sisirnya, tetapi sisirnya sudah hilang dari tempat awal dia menaruhnya. Amanda mengira sisirnya jatuh dan mencoba melihat ke kolong meja rias. Ketika menunduk untuk melihat ke kolong meja, tiba-tiba ada yang menjambak rambutnya lagi. Teriak Amanda. Dia melihat sekeliling dan tidak ada siapapun di kamarnya. Dari kejauhan, suara ambulans mendekat dan tiba di rumah itu. Rekaman kematian akan datang untukmu, untuk menceritakan kisah di kehidupan. Dan tak ada satu pun yang bisa memungkiri semua kejahatan akan senang.
Siswanto adalah siswa yang pernah mencemooh Dinda dan menyebarkan foto yang dia dapat dari Umar di hari sebelum kematian Dinda. Sehari setelah kematian Dinda, sekolah mengadakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, di mana Siswanto pun masuk sekolah pada hari itu. Di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, Siswanto izin ke kamar mandi kepada gurunya. Setelah diizinkan, dia berlari karena sudah kebelet. Sampai di toilet siswa, Siswanto langsung berkemih. Tiba-tiba di dalam kamar mandi, dia mendengar suara benda jatuh yang sangat keras. Siswanto mencari-cari sumber suara itu, tetapi tidak ketemu. Sebelum kembali ke kelas, Siswanto berkaca dulu di cermin yang ada di toilet siswa untuk mencuci muka dan merapihkan rambutnya. Saat mematikan keran air dan berbalik badan, tiba-tiba keran air itu kembali menyala. Dimatikan lagi keran itu oleh Siswanto dan berbalik lagi menuju pintu keluar toilet. Baru beberapa langkah keran air yang dimatikan tadi menyala lagi. Siswanto pun kembali untuk mematikan keran air itu. Dari dalam kamar mandi sekat, tiba-tiba Siswanto mendengar suara perempuan yang menangis. Woi, siapa itu? Nggak salah masuk kamar mandi lu. Ini kamar mandi siswa, bukan siswi, woi. Bau amis lagi ganti pembalut lu ya? Tiba-tiba suara tangisan itu menghilang. Siswanto yang penasaran membuka satu persatu ruangan sekat. Kamar mandi itu tidak ada siapapun sampai ruangan yang paling pojok. Dia buka, juga tidak ada siapa-siapa. Siswanto pun berbalik arah dan tiba-tiba di hadapan mukanya sudah ada hantu Dinda dengan kondisi terakhirnya kaki dan tangan patah, tengkorak kepala pecah, serta berlumuran darah, mengeluarkan suara teriakan keras yang hanya bisa didengar oleh Siswanto. Sepersekian detik kemunculan hantu itu lalu menghilang. Posisi kepala Siswanto langsung menengadah dengan pandangan kosong. Matanya langsung berubah putih, mengeluarkan sinar, mengalami flashback rekaman menjelang kematian. Siswanto seringkali menjahili Adinda ketika sedang berjalan di lorong sekolah. Kaki Dinda sering dihadang Siswanto sampai terjatuh, dan Siswanto tertawa dengan teman-temannya. Ketika Dinda sedang makan di kantin, Siswanto menaruh cicak mati di sendok yang sedang digunakan Dinda. Ketika hasil ulangan keluar dan Dinda selalu mendapatkan nilai terbaik, Siswanto selalu memfitnah Dinda mencontek, dan Dinda pernah dihukum tanpa bukti. Karena itu, hal itu dilakukan Siswanto karena dia iri. Ranking dan nilainya tidak pernah lebih baik dari Dinda. Terakhir kali sebelum Dinda mati, Siswanto lah orang pertama yang meneruskan pesan foto yang didapatnya dari Umar ke teman-teman lainnya, sehingga Dinda dikucilkan teman-temannya, dan Siswanto yang mempengaruhi teman-teman di kelasnya untuk meledek Adinda dan menyebarkan informasi palsu bahwa Adinda tidak hanya pintar di sekolah, tetapi juga pintar berpacaran di luar sekolah, agar teman-teman Adinda lebih membenci Adinda. Setelah mengalami flashback atau rekaman kematian, Siswanto dengan kondisi mata yang sudah putih semua dan pandangan kosong seperti terhipnotis, berjalan ke arah gudang sekolah mencari tali tambang
dan pada akhirnya gantung diri di area gudang sekolah. Karena Siswanto lama kembali, guru yang sedang mengajar menyuruh 2 orang siswa dan siswi untuk mencari di toilet siswa ataupun siswi. Menyuruh Siswanto untuk kembali ke kelas atau akan diberi nilai F untuk Siswanto di mata pelajaran itu. Tidak ditemukan di toilet. Siswa yang mencari Siswanto mencari lagi ke arah kantin. Sedangkan siswi yang telah mencari Siswanto di toilet putri melanjutkan mencari Siswanto ke arah gudang. Siswi itu melihat gudang yang pintunya sedikit terbuka. Karena penasaran, siswi itu membuka pintu gudang. Dan menjerit histeris melihat Siswanto telah tergantung di langit-langit gudang. Kematian Siswanto menambah geger suasana sekolah. Karena 2 hari berturut-turut ada siswa yang mati di sekolah itu. Pihak sekolah memerintahkan security sekolah untuk lebih memperketat keamanan di area sekolah siang dan malam untuk membatasi kegiatan siswa yang tidak terpantau ataupun membatasi orang yang tidak dikenal keluar masuk area sekolah. Dua orang security bernama Sarman dan Saili ditugaskan shift malam. 2 orang ini bertanggung jawab dengan keamanan malam itu. Memiliki watak yang serius tapi penakut. Ketika sedang keliling area sekolah dengan membawa senter, kedua orang ini saling bercerita tentang pengalaman hidupnya. Bang, lo tau nggak? Sebenarnya aneh ngelakuin kerjaan ginian tuh karena terpaksa aja. Keluh Saili. Lah iya bang, semua juga gitu. Kalau nggak terpaksa mah, siapa yang mau jaga sekolahan malam-malam? Mana 2 hari berturut-turut? Ada siswa yang mati lagi. Jawab Sarman. Bukan gitu maksud aneh. Aneh tuh biasanya level bisnis minyak sama pangeran Arab. Lo tau nggak? Buset, bisnis sama pangeran Arab. Kopi ngutang di warung aja belum dibayar, no bang. Tiba-tiba di hadapan mereka, ada bayangan yang berlari ke arah gudang sekolah. Hei, siapa tuh? Ayo bang, kita samperin bang. Ajak Sarman ke Saili. Ih, enggak. Itu kan tempat anak yang gantung diri tadi siang. Saili menolak sambil gemeteran. Hei, ayolah. Ini tugas kita bang. Ayolah, profesional dong. Tegas Sarman ke Saili. Saili ditarik Sarman ke arah gudang. Saili ikut saja sambil menggigil ketakutan. Saat mendekati pintu gudang dengan cara merangkak, diikuti Saili di belakangnya. Ikut mengendap-endap dengan banyak pertanyaan yang dilontarkan. Kenapa sih harus merangkak gini? Kayak kucing aja. Dan Sarman pun tidak sengaja tangannya menyentuh kotoran kucing. Dengan refleks, karena Saili yang banyak bertanya, Sarman membungkam mulut Saili. Setiap kali Saili mengajukan pertanyaan dengan tangannya yang penuh kotoran kucing, mereka berdua mendengar suara seperti kaleng dijatuhkan. Hei, lu kucing apa orang? Bentak Sarman. Sedangkan Saili semakin takut mendengar suara benda jatuh itu. Sambil membersihkan mulutnya yang penuh kotoran, merasa ada kehadiran sosok lain. Bulu kuduk Saili semakin berdiri, sehingga sampai mengeluarkan suara buang angin. Wah, makin kurang ajar nih kucing. Ditanya malah ngasih kentut, malah bau amis banget lagi. Tegas Sarman. Tiba-tiba, dari arah samping, ada sosok hantu Siswanto yang menjawab dengan suara datar
sambil menutup hidung, lalu menyaut. Bukan kucing bang yang kentut, tapi teman abang yang di sebelah. Mereka berdua langsung menengok ke samping, melihat hantu Siswanto anak yang baru gantung diri tadi siang dan lari tunggang langgang ke arah pintu keluar sekolah. Semenjak saat itu mereka tidak mau lagi kembali ke sekolah itu. Wina membaca pesan di ponselnya dari pelatih renangnya. Win, Bapak ingin menyampaikan bahwa pertandingan renang antar sekolah dimajukan jadi minggu depan. Bapak harap kamu melatih fisik dan kemampuan kamu di rumah dengan giat. Wina membaca pesan pelatihnya. Baik, Pak. Berhubung rumah Wina memiliki fasilitas kolam renang, Wina yang sedang di rumah langsung mengganti pakaiannya menjadi pakaian renang. Wina melakukan pemanasan terlebih dahulu dan semangat berlatih bolak-balik berenang tanpa henti. Ketika sedang asik berenang, baru sampai 3/4 jarak kolam. Tiba-tiba seperti ada suara benda jatuh ke dalam kolam yang menyebabkan air kolam muncrat dan beriak. Wina berhenti dan langsung menengok ke belakang. Cipratan air di belakangnya meyakinkannya ada benda terjatuh. Lalu Wina menyelam untuk melihatnya, tetapi tidak ada apapun di dalam air. Wina melanjutkan renangnya ke tepi kolam, tapi tiba-tiba kakinya pun ditarik dari dalam air. Dari dalam air, dia tetap tidak melihat apapun. Dia berusaha naik lagi ke permukaan. Wina mencium bau amis yang sangat menusuk, mencari ke sekeliling sumber bau itu. Di balik kacamata renang yang berkabut, Wina seperti melihat ada sosok perempuan yang dari dalam kolam perlahan naik melayang di atas air. Lalu Wina membuka kacamatanya. Dan kaget luar biasa di depannya, ada hantu Dinda yang langsung berteriak di hadapan mukanya. Tetapi hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Mata Wina langsung memutih dan mengeluarkan cahaya dan mengalami flashback atau rekaman sebelum kematian. Saat itu Wina memiliki bisnis all shop yang menjual barang yang sama dengan Dinda. Sepulang sekolah mereka selalu mempromosikan barang dagangannya masing-masing di medsos mereka masing-masing. Untuk Dinda, bisnis all shop ini adalah sumber penghasilannya karena tidak dibiayai ibunya. Karena saat itu penjualan Dinda dan reviewnya lebih bagus, Wina mensabotase akun all shop Dinda menggunakan fake account yang menyebabkan penjualan Dinda jadi merosot. Padahal saat itu Dinda memerlukan uang untuk daftar ulang ke kelas 2 SMA yang menyebabkan Dinda cukup lama melunasi biaya daftar ulang dengan terus menghadap kepala sekolah untuk meminta keringanan. Kedekatan Wina dengan Dinda hanya pura-pura. Wina selalu mendekati dan berlaku baik kepada Dinda karena selalu ingin mencontek hasil PR dan ulangan. Wina sangat menyukai Salman, bahkan sempat mengungkapkan perasaannya kepada Salman. Dan ternyata Salman pernah jujur kepada Wina jika dia lebih menyukai Dinda, menyebabkan
Wina sebenarnya sangat membenci Dinda. Setelah flashback selesai, Wina yang seperti terhipnotis menenggelamkan dirinya di dalam kolam renang. Setelah lama baru mengapung menjadi mayat karena kehabisan oksigen. Berita kematian Wina ramai dibicarakan lagi di sekolah. 3 hari berturut-turut kematian siswa dari sekolah itu, semua berasal dari kelas yang sama. Berita simpang siur mulai berkembang. Dari mulai pesugihan yang dilakukan kakak Dinda yaitu Amanda yang tinggal kelas karena Amanda yang kehidupannya biasa saja selalu memakai barang-barang bermerek. Dan sebelum tinggal kelas, Amanda adalah ketua geng ternama di sekolah. Sampai kepada isu adanya pembunuh dan psikopat yang bersekolah di sana. Pihak sekolah semakin panik karena semakin tidak bisa mengendalikan keadaan. Sehingga pihak sekolah memanggil Salman sebagai ketua OSIS secara khusus untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan keadaan teman-teman di kelasnya dan untuk segera melaporkan kepada pihak sekolah. Apabila menemukan informasi yang penting, sekolah pada saat itu diliburkan 1 minggu sambil mencari solusi. Karena pihak sekolah tidak mau ada kejadian serupa terjadi lagi di sekolah itu. Demi keamanan seluruh siswa. Selama 1 minggu, para siswa dihimbau pihak sekolah untuk belajar di rumah, didampingi orang tua masing-masing. Semenjak beberapa kejadian yang terjadi di sekolah itu, tidak ada security yang bersedia jaga malam di sana. Umar satu tim di tim futsal sekolahnya dengan Salman. Umar mengajak Salman untuk berlatih futsal hari itu dari pesan ponselnya. Dan Salman menyetujui karena di sekolah mereka terjadi pembatasan kegiatan karena beberapa kejadian yang menimpa beberapa siswa di sekolah. Mereka berdua juga mengalami stres karena kematian teman-teman mereka. Akhirnya mereka berdua memutuskan menyewa lapangan futsal dekat komplek rumah Salman untuk mengurangi stres mereka. Umar berangkat ke sana dengan membawa baju ganti dalam tasnya menggunakan mobilnya. Salman sudah menunggu di lapangan futsal saat Umar tiba. Dan tidak begitu lama mereka bertegur sapa dan berbincang. Mereka langsung memulai sesi latihannya. Salman dengan timnya dan Umar dengan timnya. Mereka secara bergantian mencetak poin. Saking serunya sesi itu membuat mereka banjir keringat. Umar membuka bajunya setelah mencetak gol. Dan sesi latihan berhenti sejenak menanti Umar merayakan golnya dengan membuka baju. Saat itu, bagian belakang Umar terlihat. Menyadari sesuatu di punggung Umar, ada tanda yang sama dengan laki-laki yang berfoto bersama Dinda. Salman langsung naik pitam dan bergegas menghampiri Umar. Wait bro, gue gak aneh sama punggung lo, kata Salman sambil meraih bahu Umar. Apa maksud lo bro? Jawab Umar yang langsung berhenti selebrasi. Salman mengeluarkan kata-kata kasar dan langsung memukul Umar sampai Umar tersungkur. Lo yang bikin foto sama Dinda kan? Lo sengaja fitnah dia kan? Apa tujuan lo? Umar yang tidak menjawab apa-apa langsung kabur membawa tas dan baju basahnya masuk ke mobil, meninggalkan Salman dan teman-teman lainnya. Langsung tancap gas, dikejar Salman. Tetapi tidak terjangkau. Di dalam mobil yang berjalan setelah jauh dari kejaran Salman,
Umar memutuskan untuk berhenti di tepi jalan karena mendengar bunyi seperti menabrak sesuatu. Mobilnya seperti tertimpa sesuatu. Setelah mobilnya berhenti, Umar mengambil baju kering yang berada di dalam tas, lalu mengenakan bajunya. Setelah mengenakan bajunya dan keluar untuk mengecek keadaan mobilnya, tidak terjadi apa-apa dengan mobilnya. Umar kembali masuk ke dalam mobilnya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Di mobilnya Umar mencium bau amis yang sangat menyengat. Bau amis banget mobil gue. Umar menyalakan kembali mobilnya dengan tidak memperdulikan bau amis itu. Ingin melanjutkan menuju pulang dengan melihat spion terlebih dahulu sebelum tancap gas. Umar dikejutkan dengan sosok hantu Dinda yang ada di kursi belakang. Terlihat dari kaca spion tengah mobilnya. Hantu Dinda melotot seram, lalu mulutnya terbuka lebar menjerit kencang seketika menghilang. Umar langsung masuk fase flashback atau rekaman menjelang kematian dengan khas mata memutih dan mengeluarkan cahaya. Umar sebenarnya pernah memfitnah Dinda sebelum membuat foto asusila dengan Dinda. Umar mengambil dompet teman sekelasnya saat kelas 2 SMA, mengambil uangnya untuk mentraktir Amanda. Pujaan hatinya yang pada saat itu adalah kakak kelasnya dan menaruh dompet yang sudah kosong itu di tas Dinda, sehingga Adinda dituduh pencuri oleh teman-teman sekelasnya. Akhirnya Dinda yang tidak bersalah terpaksa menggantikan uang tersebut menggunakan keuntungan bisnis all shop-nya yang seharusnya dia bayarkan untuk cicilan biaya daftar ulang kenaikan kelas. Dalam flashback ini digambarkan Umar yang sedang membuat foto asusila dengan Dinda bersama Wina dan Amanda. Dan sebenarnya kematian Dinda juga disebabkan ide dari Umar yang memberi saran kepada Amanda untuk menghabisi Dinda apabila Dinda mengetahui perbuatan mereka. Umar dibisiki oleh sosok iblis perempuan bertanduk yang menyeramkan agar mereka bertiga tidak diskorsing oleh pihak sekolah. Setelah flashback selesai, Umar yang sudah terhipnotis oleh hantu Dinda pun menggas mobilnya dengan sangat kencang. Di depannya ada truk besar yang berjalan lambat dan ditabrakannya mobil Umar ke truk itu sampai ringsek dan Umar meninggal di tempat dalam keadaan mengenaskan. Ibu Dinda sudah lama sebenarnya mengalami gangguan jiwa karena ditinggal suaminya. Saat itu Ibu Dinda sedang menonton TV di atas kursi goyang kesukaannya seperti yang biasa dilakukannya. Dengan pandangan kosong menatap televisi hampir tidak berkedip. Tiba-tiba dari arah atas ada suara benda berat yang terjatuh. Pandangan ibu langsung diarahkan ke atas. Manda, kamu tidak apa-apa, nak? Tidak ada jawaban apapun dari arah atas dan kembali lagi menonton televisi seperti tidak terjadi apa-apa. Karena sebenarnya Amanda sedang tidak ada di rumah
Seketika ibu mencium bau amis menyengat dan mengendus-endus bajunya. Televisi yang sedang ibu tonton tiba-tiba berganti saluran dengan gambar seorang siswi dalam kondisi berdarah-darah. Hantu Dinda yang berdiri dari kejauhan di area sekolah yang seram. Seketika hantu dengan kondisi menyeramkan itu bergerak cepat mendekati layar dari dalam televisi, membuka mulutnya dan berteriak kencang, lalu menghilang. Televisi langsung mati seketika. Ibu dengan ciri khas yang sama, mata memutih dan mengeluarkan sinar langsung mengalami flashback atau rekaman menjelang kematian. Flashback ibu menggambarkan saat bermain dengan Amanda yang masih sangat kecil di atas kasur bayi. Dari arah luar terdengar suara tangisan bayi yang beberapa saat lalu dibuang oleh orang tua kandungnya. Di depan rumah, ibu meninggalkan Amanda sebentar untuk melihat bayi mungil yang menangis itu. Tidak ada siapapun di sekitar bayi itu. Ibu menggendong bayi itu, dan sekejap tangisan bayi mungil itu berhenti. Ibu melihat bayi mungil itu sangat cantik, lalu menggendongnya ke dalam rumah. Ibu melaporkan kepada ayahnya Amanda yang sedang menyelesaikan laporan kantor di depan laptopnya. Bertanya kepada suaminya, apakah akan dilaporkan kepada RT atau polisi? Tetapi suaminya menjawab agar bayi itu dirawat saja. Ketika Amanda kecil dan Dinda kecil sedang berada di sekolah, ibu dan suaminya bertengkar hebat. Suaminya menginginkan berpisah dan pergi begitu saja. Ibu sambil menangis mengejar dan melihat di dalam mobil ada wanita cantik. Ibu menangis sejadinya. Setelah kejadian itu, ibu mulai mengalami gangguan jiwa. Atas setiap kesalahan yang Amanda lakukan, selalu Dinda yang menjadi sasaran amukannya, sampai melakukan kekerasan fisik terus-menerus kepada Dinda kecil. Saat flashback selesai, ibu sudah terhipnotis oleh hantu Dinda. Di atas kursi goyangnya dengan tatapan kosong dan mata yang sudah putih, ibu menggoyangkan kursi goyangnya sekencang-kencangnya sampai kursi goyang terbalik dan ibu terpental. Akhirnya, ibu meninggal di situ dengan kondisi kepala luka parah karena terbentur meja dengan keras. Amanda sebenarnya seorang simpanan. Om tajir, semua barang mewah yang digunakannya ke sekolah adalah pemberian. Om itu yang membiayai segala keperluan Amanda dan ibunya, tetapi tidak dengan keperluan Dinda. Pada malam kematian ibunya, Amanda tidak mengetahui jika ibunya sudah meninggal. Dia diantar oleh pria paruh baya itu menggunakan mobil mewah ke rumahnya. Amanda seperti biasa nyelonong masuk ke dalam rumah dengan menjinjing tas mahal yang berisi ponsel dan dompetnya. Melihat kursi goyang ibu yang terbalik dan ibu yang terkapar, Amanda langsung menghampiri ibu dan mengeceknya. Ibunya sudah meninggal. Baru saja selesai mengecek ibunya, Amanda dikagetkan dengan suara tawa yang mengikis dan bayangan yang melintas dari ruangan atas. Merasa ibunya dicelakai orang lain, Amanda menaruh tasnya di meja langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau dan mengejar bayangan itu ke ruangan atas.
Amanda membentak bayangan itu dan mengancam akan melukainya dengan pisau. Kalau berani turun sini loh. Amanda mengejar bayangan itu karena tidak tahu arah larinya bayangan itu. Amanda memulai mengecek dan membuka pintu kamarnya terlebih dahulu. Tetapi kosong, tidak ada siapapun di kamarnya. Amanda berbalik ke kamar Dinda sambil menghunuskan pisaunya karena tercium bau amis menyengat dari kamar Adinda. Betapa kagetnya ketika membuka pintu kamar Dinda. Amanda melihat hantu Dinda yang menempel di dinding kamar, memandang ke arahnya dengan tersenyum seram. Amanda langsung berlari menuruni anak tangga sambil memegang pisau, mengambil tas yang tadi ditaruhnya di atas meja, dan langsung berlari keluar rumah. Amanda berlari sampai ke jalan raya sambil memasukkan pisau yang dipegangnya ke dalam tas yang dibawanya. Kebetulan taksi lewat. Amanda langsung memberhentikan dan naik di taksi itu. Pengemudi taksi sempat menanyakan arah tujuannya, tetapi Manda hanya menjawab kemana saja asal jauh dari rumahnya. Dibawa berkeliling tanpa tujuan, tidak sengaja taksi itu melewati sekolah. Manda melihat Salman masuk di sela gerbang sekolah yang terbuka. Amanda langsung memberhentikan taksi itu, membayar argo, dan mengikuti bayangan Salman masuk ke dalam sekolah. Mencoba mengikuti jejak Salman, ternyata Salman menghilang dari pandangannya. Amanda mencari Salman sambil memanggil-manggil namanya. Man, Salman, lu kemana sih? Amanda menuju ke arah gudang sekolah karena mendengar sesuatu di sana dan menganggap Salman ada di sana. Di depan pintu gudang, Amanda mendengar suara decitan kayu berulang-ulang dari arah langit-langit gudang. Amanda mengintip dari sela-sela pintu yang sedikit terbuka, seperti ada benda yang tergantung di langit-langit gudang. Dia penasaran dan membuka pintu itu. Amanda kaget dan berteriak karena melihat hantu Siswanto yang berwajah pucat tergantung berayun-ayun di langit-langit gudang itu. Amanda lari ketakutan, menjauhi gudang itu, dan terus berupaya mencari Salman sambil memanggil-manggil namanya. Amanda berjalan menuju kelasnya, berharap Salman ada di sana. Berjalan cepat menuju kelas yang kosong itu. Ketika sampai di depan kelasnya, Amanda membuka pintu kelas dan di bangku yang pernah diduduki Winasih atlet renang, Amanda melihat ada siswi yang duduk melipat tangannya dengan wajah menempel di lipatan tangannya seperti orang yang sedang tertidur di meja sekolah dalam keadaan basah kuyup. Hai, ngapain kamu di sini malam-malam? Ketiduran ya? Lihat Salman kesini gak? Tanya Manda yang lupa bahwa sekolah sedang diliburkan. Tidak ada jawaban. Amanda mendekati siswi itu dan mencoba membangunkannya. Setelah beberapa saat, sosok itu bangun, mengangkat kepalanya. Amanda kaget, bukan kepalang, karena yang dilihatnya adalah Wina. Wina, bukannya kamu sudah mati? Amanda tersadar, lari keluar kelas sambil menjerit histeris. Dia terus berlari sampai ke ruang guru. Di sana dia melihat lemari dan memutuskan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Di dalam lemari, Manda mengeluarkan ponsel dari tasnya dan mencoba untuk menghubungi Salman. Salman sebenarnya sedang tidur di rumahnya bermimpi indah. Dia bermimpi sedang makan malam romantis dengan Adinda pujaan hatinya. Mereka berbincang-bincang mesra layaknya dua sejoli yang sedang berpacaran. Di mimpi itu, Salman menyatakan perasaannya kepada Dinda, tetapi Dinda seperti memberi kode. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi maaf ya, gak bisa sekarang, tapi secepatnya kok kita bisa sama-sama. Kata Dinda di mimpi Salman, karena ada suara panggilan telepon
Salman pun terbangun, lalu mengecek ponselnya, melihat panggilan masuk dari Amanda dan mengangkatnya. Halo. Amanda langsung menyambung obrolan dengan nada gemetar. Man, lu di mana sih? Gue tadi ngikutin lu ke sekolah, tapi kok nggak ketemu? Salman kebingungan. Di sekolah apaan? Gue di rumah. Baru aja kebangun gara-gara ada telepon masuk nih. Amanda semakin takut. Ah, jangan bercanda deh. Jelas-jelas tadi gue lihat lu masuk ke sekolah. Gue juga mau cerita sama lu. Nyokap gue juga meninggal. Gue juga ngeliat. Sebelum Amanda menyelesaikan ceritanya, Salman langsung memotong pembicaraan. Hah? Nyokap lo meninggal? Ya udah, lu di mana sekarang? Biar gue jemput. Amanda yang ketakutan langsung menjawab Salman karena merasa ada pertolongan. Gue di sekolah. Di ruang guru ada lemari gede. Nah, gue di dalam. Lu cepet kesini. Gue takut. Salman mencoba menenangkan Amanda. Ya udah, pokoknya lu diam di situ, jangan kemana-mana. Gue kesana sekarang. Salman langsung berangkat ke sekolah, menggunakan motornya untuk menjemput Manda di sekolah yang sedang diliburkan. Setelah berhasil menghubungi Salman, Amanda memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya dan mengambil pisau yang tadi dia simpan di tasnya untuk berjaga-jaga. Menunggu di dalam lemari, Amanda mendengar suara-suara temannya yang sudah meninggal memanggil-manggil namanya dengan suara-suara yang menyeramkan. Amanda, ayo ikut kami. Amanda syok ketakutan luar biasa. Dia mencoba menutupi telinganya sambil memegang pisau dan sesekali menghunuskan pisau itu ke sana kemari. Karena suara-suara itu, sosok iblis perempuan yang menyeramkan pun muncul di dalam lemari sekelebat menakuti Amanda. Dengan suara yang menyeramkan, sekelebat lalu menghilang. Akhirnya Salman sampai di sekolah. Dia menaruh motornya di luar dan berlari masuk ke dalam sekolah sambil memanggil-manggil nama Amanda. Sesuai petunjuk tadi, Salman langsung berlari ke ruang guru dan masuk ke dalam. Dia mencari dan langsung menemukan lemari yang dimaksud Amanda. Lalu Salman membuka lemari itu dan langsung berusaha mengeluarkan Amanda dari dalam lemari itu. Tapi naas, ketika ingin mengeluarkan Amanda dari dalam lemari, kewarasan Amanda sudah terganggu. Amanda melihat Salman seperti melihat sosok iblis perempuan bertanduk dengan wajah menyeramkan. Di pandangan Amanda, sosok itu seperti ingin mencekiknya. Amanda meronta dan langsung menusuk Salman dengan pisau yang dipegangnya, lalu berlari keluar sambil histeris. Salman tumbang di ruang guru. Dia mencoba merangkak keluar, tetapi badannya melemas dan hanya berhasil sampai depan pintu ruang guru. Salman bersandar di tembok sambil memegangi lukanya. Dalam keadaan kritis, tiba-tiba ada sesosok makhluk menghampirinya. Hantu Dinda yang cantik mendekatinya, lalu memandanginya dengan senyum. Dan Salman langsung mengalami flashback atau rekaman menjelang kematian. Ketika Siswanto menjegal kaki Dinda sampai terjatuh dan teman-temannya mentertawakan, Salman yang membantu Dinda bangkit dan membubarkan orang-orang yang menertawakan Dinda. Ketika Wina sedang memaksa Dinda memberikan contekan PR kepada Wina dan berlaku kasar kepada Dinda, kebetulan Salman lewat kelas Dinda dan melihat perlakuan Wina terhadap Dinda yang sangat mengintimidasi. Salman masuk ke kelas mereka demi membela Dinda, mengingatkan Wina dengan keras agar Wina berusaha mengerjakan PR-nya sendiri di rumah. Dan Salman mengingatkan dengan keras kepada Wina agar jangan berlaku kasar lagi terhadap Dinda. Ketika Umar memfitnah Dinda mencuri dompet temannya, Salman melihat Adinda menangis
saat jam istirahat lalu menghampiri dan menghiburnya. Salman menguatkan kembali mental Adinda dengan meyakini bukan Adinda pelakunya. Aku yakin bukan kamu pelakunya. Flashback pun berlalu. Hantu Dinda yang cantik dengan aroma yang harum mengulurkan tangannya kepada Salman, dan arwah Salman dibawa Dinda menuju cahaya. Sekelebat arwah mereka berdua menghilang, meninggalkan jasad Salman yang terkapar kehabisan darah di depan ruang guru. Amanda terus berlari. Hantu Adinda yang menyeramkan semakin marah karena kematian Salman, lalu mengejar Amanda tanpa henti. Sesekali, sosok iblis perempuan bertanduk itu pun muncul untuk meneror Amanda. Hantu Dinda yang menyeramkan terus meneror Amanda tanpa henti, teror yang bertubi-tubi. Aroma amis yang sangat kuat disertai kemunculan hantu Adinda yang tanpa henti muncul di setiap sudut, membuat Amanda sulit untuk mengambil nafas. Walaupun sesekali hantu Adinda dan sosok iblis bertanduk mengejar Amanda, menambah rasa kengerian dan ketakutan. Amanda memuncak, menyebabkan Amanda terpojok dan harus naik ke rooftop. Ketika sampai di rooftop, Amanda tidak bisa kemana-mana lagi. Hantu Adinda yang marah berwajah menyeramkan langsung mendekat dengan cepat ke hadapan muka Amanda, menunjukkan muka yang sangat marah. Lalu hantu Dinda berteriak di hadapan muka Amanda. Flashback atau rekaman kematian pun terjadi ketika di rooftop di hari saat Adinda terjatuh. Sebenarnya Wina, Umar dan Amanda juga berada di sana. Amanda marah besar ketika Dinda bertanya tentang foto itu kepada dirinya dan kedua temannya. Amanda berusaha terus menyangkalnya. Dan ketika Adinda mengancam sembari akan beranjak dari situ untuk melaporkan kepada kepala sekolah bahwa mereka bertigalah yang harus bertanggung jawab untuk memulihkan nama baik Adinda. Dinda dihalang-halangi oleh mereka bertiga. Dinda berontak dan dihadang oleh tubuh Amanda. Amanda mendorong terus tubuh Dinda sambil memaki-maki Dinda. Jangan berani-berani, kamu ngomong macem-macem sama kepala sekolah ya? Amanda terus mengintimidasi agar jangan menuduhnya sembarangan sampai ke tepi. Lalu Amanda yang lepas kontrol mendorong Dinda sekuat tenaga sampai Adinda jatuh. Mereka bertiga langsung berlari turun seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tinggalkan sosok iblis perempuan yang tersenyum menyeramkan di atas rooftop. Setelah flashback terjadi, mata Amanda yang sudah memutih berjalan pelan ke tepi rooftop dan loncat begitu saja di tempat yang sama saat dia mendorong Dinda. Amanda mati dengan kondisi yang sama persis dengan apa yang dialami Adinda. Satu tahun kemudian, karena terlalu banyak terjadi kematian siswa, sekolah itu akhirnya resmi ditutup. Tim YouTuber spesialis kisah misteri sengaja mendatangi sekolah itu untuk peliputan. Mereka membuka kisah itu langsung kepada intinya, di mana ada beberapa kejadian kematian bunuh diri siswa-siswi di sekolah itu. Mereka mulai merekam sudut-sudut sekolah yang terlihat angker, di mana kejadian-kejadian itu pernah terjadi. Mereka merekam dari rooftop terlebih dahulu,
karena bunuh diri pertama terjadi di situ. Ke ruang kelas yang beberapa siswanya tewas, ke ruang guru, lalu ke gudang sekolah. Salah seorang host mereka terus memberikan narasi-narasi tentang peristiwa yang terjadi di sekolah itu. Sampai pada akhirnya kameraman mereka menyadari ada keanehan yang terjadi ketika peliputan akan selesai. Saat mereka melakukan closing di gerbang pintu masuk sekolah, kamera menangkap ada beberapa sosok siswa yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dari dalam sekolahan itu, hantu Siswanto, hantu Wina, hantu Umar. Tetapi ketika kameraman melihat dengan kasat mata, tidak ada satupun siswa di sana. Lalu fokus kembali ke kameranya. Ada siswa perempuan yang berdiri semakin mendekat hantu Amanda. Dilihat lagi secara kasat mata. Tidak terlihat apapun, tetapi ada bau busuk yang menyengat, membuat kameramen itu menutup hidungnya. Lalu ada bisikan gaib di telinga kameramen itu. Beberapa tahun lagi, aku akan kembali. Semakin heran dan penasaran, diarahkan lagi kameranya ke arah sosok siswa perempuan tadi terlihat. Tiba-tiba, siswi perempuan itu langsung muncul di hadapan kamera dengan tampilan yang sangat menyeramkan. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan lokasi sekolah itu. Flashback di kamar Adinda ketika kakaknya Amanda sedang pergi dan ibunya sedang menonton TV. Adinda melakukan ritual yoga di kamarnya, mematikan lampu kamarnya dengan menyalakan beberapa lilin tanpa sepengetahuan siapapun dengan mengucapkan mantra. Wahai Lilith, Bunda Kegelapan, berikan rahasiamu untuk mencapai kejayaan. Datanglah padaku, datanglah padaku, datanglah padaku. Keheningan malam yang mencekam di lokasi sekolah Adinda dan Amanda yang sudah hancur tidak terawat. Di lapangan basket, tepat di mana titik Adinda dan Amanda jatuh dari rooftop, lantai lapangan itu tiba-tiba terbelah dan muncul sosok hantu terbungkus plastik yang terikat tali ketat di sekujur tubuhnya yang muncul dari dalam tanah. Wajah yang terlihat menyeramkan karena plastik yang sobek di bagian mukanya saja, disertai suara khas plastik yang diremas-remas, disertai wangi parfum vanila. Sosok itu diam mematung sambil tersenyum seram. Suara waktu, jarum nafas terhenti sendu.